Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Nuni Lestari, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini, Ibu akan coba menjelaskan mengenai bagian pertama pada bab pertama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan dengan ada video ini, kalian akan lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari kali ini ya. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Sekarang kita akan langsung membahas bagian pertama dari bab ini mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar mengenai istilah-istilah lembaga negara seperti DPR, MPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, kalian pasti bertanya-tanya mengapa kekuasaan tersebut dibagi-bagi atau apa perbedaan dari kekuasaan lembaga-lembaga tersebut. Nah, kalian akan mengetahui jawabannya pada video kita kali ini. Apa sih itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keteraturan, keadilan maupun kemakmuran. Kekuasaan negara ini sangat banyak dan sangat luas sehingga perlu dibagi-bagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara. Nah, jika tidak ada lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat bersinergi satu dengan yang lain dan dapat mengecek, mengawasi. Untuk itu diperlukannya kekuasaan negara yang jelas supaya setiap lembaga-lembaga tadi bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Ada beberapa teori menurut para ahli mengenai pembagian kekuasaan, dan yang paling terkenal adalah teori pembagian kekuasaannya dari John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Apa sih itu kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, apa sih kekuasaan eksekutif? Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, yang terakhir, ada kekuasaan federatif. Nah, apa sih kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, terinspirasi dari John Locke, Montesquieu berpendapat mengenai sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian pula. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir ada kekuasaan yudikatif yang beda dari John Locke tadi, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Di situ sendiri menganut teorinya Montesquieu mengenai res politikanya ini. Nah, lembaga-lembaga negaranya adalah di kekuasaan legislatif, lembaga negara di dalamnya ada DPR dan MPR. Kekuasaan eksekutif, lembaga negara di dalamnya ada presiden, wakil presiden, serta lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Selanjutnya mengenai 2 konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaganya, seperti tadi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintah, yaitu pembagian kekuasaan antara tingkatan pemerintahannya. Nah, ini merupakan pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif.
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah atau menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggara pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggara pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam, ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mengatur dan menjalankan kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Nah, selanjutnya pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia ini berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah ini terdapat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Sekian penjelasan materi kita di video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ibu tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.